Halo netizen, ini adalah BYD Seal 06 DMI Station Wagon. Ya, jadi ini merupakan station wagon berbasis dari Seal 06 yang bisa dibilang lumayan populer juga di Eropa karena Seal 06 ini menargetkan pasar-pasar di negara-negara Eropa yang juga dia bertenaga plug-in hybrid dan terbukti cukup sukses ternyata di sana. Model cukup ganteng gitu ya, makanya gue review ini di Chengzhou, tepatnya di BYD di Space. Nah, bagian depannya juga seperti BYD yang lain ya, yang mukanya sudah Ocean Series, jadi dia kayak hewan laut gitu mukanya. Di depan bisa dilihat sensor parkirnya komplit banget dan lampunya juga sudah double LED projector yang cakep banget. Dia minimalis pipih kayak proyektornya BYD Seal juga sih ya. Ada radar untuk ADAS-nya, terus juga di situ kamera ADAS juga lebih komplit karena di sini bisa semacam autopilot gitu ya. Di sini ada kamera lagi, dan ada lampu biru yang menandakan kalau mobil ini juga punya ADAS yang lebih komplit. Velgnya juga cakep modelnya, dia agak ketutup gitu dengan ban yang berukuran, di sini ukuran bannya itu 225/50 R-18, jadi cukup besar. All round disc brake pastinya. Di sini ada roof rail juga, ada panoramic sunroof, dan juga door handle-nya modelnya pop out seperti ini. Pintu belakangnya juga, dan yang sebelah kiri ini adalah fuel door ya. Yang sebelah kanan baru charging portnya. Tapi karena kita lagi di China, di sini colokannya agak beda ya, dia masih pakai colokan GPT. Nah, ini dia yang bikin mobil ini cakep. Bagian belakangnya dia seperti estate atau station wagon gitu ya, makanya dia lumayan laris di Eropa karena ya pasar estate zaman sekarang kan banyaknya di Eropa. Lampu belakangnya LED bar, jadi cakep sekali dengan logo-logo yang masih bahasa Mandarin di sini. Terus di bagian bawah ada bumper yang ala-ala diffuser gitu dengan sensor parkir 6 titik juga, kamera mundurnya di bagian bawah, dan untuk buka bagasinya di sini tinggal pencet aja. Pastinya sudah power tailgate dan bagasinya lega khasnya estate. Jadi kalau diadu sama Mazda 6 atau Mercy C-Class gitu ya, mungkin ini cukup mirip ya dimensinya. Di bagian bawah sih ada storage sedikit untuk toolkit, di bawahnya lagi peranti plug-in hybridnya. Di sini juga ada tuas untuk ngelipat si jok belakangnya, ada power outlet 12 volt, dan juga sudah full karpet di belakangnya. Dan di sini ada gantungan. Lucu banget, mungkin kalau lagi ngaso gitu ya, kita bisa gantung barang di pintunya. Nah, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya, karena mobil ini kan tadi plug-in hybrid. Nah, di sini ada tuasnya, kita tarik 2 kali dan dia terbukanya kayak mesinnya BMW gitu. Ini kita buka ya. Nah, di kap mesinnya juga berat banget. Nah, untuk mesinnya dia thank you, Shasha. Nah, untuk mesinnya dia 1500 cc dengan baterai LFP, dan juga total tenaganya untuk yang versi tertingginya kalau yang di Eropa itu di 215 HP. Jadi lumayan punchy ya, lumayan ada tenaganya, makanya mobil ini juga masih bisa lari di autobahn di Jerman gitu ya. Dan kalau dilihat sih ini naturally aspirated, jadi bukan 1500 turbo kayak kebanyakan plug-in hybrid zaman sekarang ya. Jadi dia lebih kecil tenaganya memang, tapi mungkin lebih reliable juga. Untuk kapnya memang tadi masih ditopang oleh tongkat hidrolik, tongkat biasa ini belum hidrolik, dan kapnya sudah ada peredamnya. Nah, sekarang kita masuk yuk ke interiornya dari BYD Seal 06 Estate. Nah, ini joknya sudah elektrik, kita sambil mundurin aja ya. Joknya juga cakep nih, dia warnanya dual tone hitam dan putih gini. Dan juga dia setir kiri pastinya karena kita lagi dari China. Setirnya mirip BYD Seal, jadi modelnya tuh kayak whale tail gitu atau buntut paus gitu ya. Pengaturannya pasti komplit lah ya, bisa tilt dan juga teleskopik. Nah, di sini tadi ada pedal shift gitu untuk mengaktifkan si fitur ADAS yang lebih komplit tadi. Ada untuk cruise control, ini untuk kamera 360, dan ini untuk ngatur jarak antara mobil di depan. Yang ini untuk ngatur MID yang sebelah kiri, kayak konsumsi BBM, konsumsi listriknya berapa.
Yang ini untuk ngatur MID yang sebelah kanan, tampilan media, navigasi, sport display, dan juga untuk ganti-ganti menu shortcutnya itu ada di sini. Scroll wheel untuk volume juga ada, dan juga gear shifternya dia model column mounted gini ya, jadi dia tarik ke bawah untuk drive, setengah netral, ke atas full reverse, dan posisi parknya ada di ujung. Yang sebelah kiri juga sama nih, ada tuas lampu dan wiper gitu ya. Lampunya juga lampu sen aja, tuh sen kiri, sen kanan. Ini untuk wiper depan, wiper belakang, dan tadi ya instrument clusternya sudah full layar. Di bagian dashboard ini juga unik ya, dia ada ambient lightnya tapi dia backlit gitu, dan dashboardnya ini kayak denim bahannya atau kayak jeans gitu, unik banget. Ventilasi AC juga pasti bisa dibuka tutup. Door trim ini juga full soft touch sampai ke tengah, di bawahnya plastik keras. Ada speaker di sini tapi ini kayaknya tipe bawah ya, jadi belum yang speaker branded. Ada switch buka bagasi. Untuk pengaturan jendela ini semuanya sudah all auto, dan ada pengaturan pelipatan elektrik untuk spionnya. Di sebelah sini nggak ada grab handle, tapi adanya tempat naruh kacamata. Dia pakai magnet gitu, jadi berasa lebih mewah. Sun visor, ada cermin dan lampunya, ada card holder di bagian dalam. Spion tengah juga sudah auto dimming. Lampu bacanya Sony di sini udah model sentuh ya, dan juga ini ada switch untuk membuka si panoramic sunroofnya yang besar. Kita tap lagi untuk membuka yang lebih full. Dia sunshade itu juga sedikit tembus pandang gitu ya, tapi setidaknya lebih baik dibandingin feel yang masuk Indonesia tuh yang benar-benar nggak ada penutupnya sama sekali. Nah di sini juga ada layar tengahnya. Nah kalau kita lihat di sini juga ada pengaturan AC-nya. Nah ini karena lagi mode demo, jadi dia nggak bisa pengaturan banyak-banyak. Suhunya di sini memang bisa diatur. Terus juga untuk jok depan itu ada ventilated dan heated seatnya. Terus juga di bagian wallpaper ini bisa diganti-ganti. Dan untuk settingan kendaraan atau menu-menu aplikasinya ini juga banyak nih. Ada kamera, ada dashcam, jadi sudah ada built-in dashcam, nggak perlu pasang aftermarket lagi. Dan juga ada ETC, ada WeChat. Terus untuk settingan kendaraannya, oh ini untuk ngatur lampunya juga di sini ya. Jadi lampu senja, lampu utama, rear fog lamp, DRL. Settingan kendaraannya itu tadi ada di sini harusnya. Ya bener, ini kayak shortcut gitu ya. Jadi untuk central lock, ini untuk buka bagasi, lipat spion juga bisa dari sini. Tutup jendela, semua jendela ya, depan dan belakang itu juga bisa dari sini. Terus untuk setting ambient light itu juga bisa dari sini. Bisa ganti-ganti ini juga ya. Tuh, ini bisa buka bagasi dari sini. Ngatur jendela. Tuh. Lucu banget. Bisa dari layar sini. Ini juga ada MID-nya gini, jadi bisa mengakses tampilan konsumsi BBM dan lain-lain. Nah, untuk bahasanya coba kita ganti ke bahasa Indonesia dulu, bahasa English ya maksudnya. Jadi bisa lebih mudah dipahami. Dia juga ada vehicle to load ya, jadi bisa mentenagai peranti elektronik dengan adaptor gitu. Ada energy management mode, energy recycle stability, ambient light, setting lampu ambient light dan lampu luar, headlamp leveling, adaptive front headlamp, intelligent logo, setting bukaan power tailgate-nya, lock unlock, setting suara, energi untuk si sistem plug-in hybridnya, smart charging, konsumsi BBM dan energi listriknya. Ada driving assist untuk steering assist-nya, bobot setir bisa comfort atau sport, brake assist sport atau comfort. Ada auto power on, auto power off, automatic front seats. Ada child presence detection. Di pilot ini juga sama seperti di Atto One yang kemarin kita udah ulas ya, atau Figel gitu. Jadi dia bisa adaptive cruise control biasa, intelligent cruise control dengan lane keep assist, atau yang navigation base. Jadi
dia bisa ngikutin kalau kita udah ngeset navigasi, si adaptive cruise control bisa tetap aktif gitu ya, berdasarkan ADAS yang kita set dan navigasi yang kita set. Untuk D-Link ini juga settingan generalnya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk di bagian head unitnya, benar-benar komplit. Di sini ventilasi AC-nya juga bisa dibuka tutup. Dia ada di bagian bawah. Ada wireless charger maksimum 50 watt di sebelah kiri dengan fan untuk menjaga handphone kita tetap dingin. Di sini ada scroll wheel untuk mode berkendara. Ada sport, normal, eco, dan snowfield. Di sini ada lampu hazard, auto parking, start stop button, EV atau HEV, defogger depan, dan scroll wheel untuk volume. Ada 2 buah cup holder dan di sini ada tombol untuk mengatur kulkas. Ya, jadi di sini ada kulkasnya. Bisa kita pencet tadi ya untuk ngatur suhunya paling dingin di minus 6 derajat sampai 6 derajat. Kalau mode panas itu bisa sampai 50 derajat. Jadi bisa ngangetin makanan lah ya kalau misalnya kita mau take away gitu. Di bagian bawah juga ada floating center console dengan power outlet, USB-A, USB-C, dan SD card. Untuk pedalnya ini juga sudah organ pedal, jadi berasa Eropa banget nih makanya. Terus di sebelah kiri juga ada footrest untuk kaki kiri. Oke, kabin depannya beres, kita lihat kabin belakangnya. Oke, kita atur sedikit ya, karena tadi gue mundurin biar lebih leluasa dalam mengambil video. Nah, ini adalah kabin belakangnya dari Seal 06 Station Wagon. Ya, tadi ini pengaturan asal ya, jadi mungkin terlihatnya sempit, tapi di sini aja masih cukup lega. Untuk headroom, mari kita lihat. Di sini tinggi gue 170 cm dan masih ada sekitar 4 jari setengah. Jadi belakangnya masih sangat lega banget untuk orang 170 cm kayak gue. Nah, ini dia pemandangan dari panoramic sunroofnya, benar-benar lega dan berasa spacious banget. Di sini ada lampu baca juga yang model sentuh, ada grab handle, gantungan di pilar B, ventilasi AC juga ada di kabin belakang, dan juga untuk joknya ada armrest dengan 2 buah cup holder. Ada isofix untuk child seat dan juga ada headrest untuk semua penumpang dan seatbelt untuk semua penumpang juga. Jadi benar-benar berasa kayak wagon Eropa gitu ya. Untuk door trimnya sama nih di depan. Pintu belakangnya juga soft touch. Ada switch for window, door pocket, speaker, dan juga door handle-nya di sini cukup premium, kayak berasa bobot gitu loh. Oke. Kurang lebih segitu dulu untuk ulasan dari BYD Seal 06 Estate DMI tahun 2026. Mohon maaf apabila salah kata-kata telah menyampaikan review. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.